Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang input device dan output device untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya moderator yaitu Agis Mutakin dan penyaji materi. Sebelah saya yaitu Dian Heriandi Junior, pemateri 2. Sebelah kiri saya yaitu Harun Herdiana, pemateri juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi input device atau perangkat masukan. Yang pertama, keyboard. Keyboard adalah perangkat keras pada komputer yang berbentuk papan dengan berbagai macam fungsi perintah yang selanjutnya dikirim ke perangkat CPU. Keyboard terdiri dari banyak tombol ketik dengan simbol masing-masing. Mulai dari awal ditemukannya sampai sekarang, keyboard sudah mengalami banyak penyesuaian. Untuk jenis-jenis keyboard yaitu ada 4. Yang pertama keyboard QWERTY, keyboard alfabetik, keyboard Dvorak, dan keyboard chord. Ya, untuk jenis keyboard yang pertama yaitu keyboard QWERTY. Keyboard QWERTY ditemukan oleh Scholes, Glidden, dan Saul pada tahun 1878 dan kemudian menjadi standar mesin tik komersial pada tahun 1905. QWERTY diambil dari 6 huruf berurutan pada baris kedua dari tombol alfanumerik tersebut. Ya, untuk jenis keyboard yang kedua yaitu keyboard alfabetik. Tombol-tombol yang ada pada keyboard alfabetik disusun persis seperti pada tata letak QWERTY maupun Dvorak, tetapi susunan hurufnya berurutan seperti pada urutan alfabet. Keyboard alfabetik juga tidak dapat menyaingi popularitas tata letak QWERTY, tetapi biasanya banyak ditemui pada mainan anak-anak sehingga anak-anak diajar mengenal huruf alfabet. Bagi pengguna yang bukan tukang ketik, barangkali tata letak ini cukup membantu. Tetapi dari hasil pengujian, penggunaan tata letak seperti ini justru memperlambat kecepatan pengetikan. Untuk jenis keyboard yang ketiga yaitu keyboard Dvorak. Keyboard Dvorak pertama kali ditemukan pada tahun 1932, di mana susunan hurufnya disusun sedemikian rupa sehingga tangan kanan dibebani lebih banyak pekerjaan dibanding dengan tangan kiri. Selain itu, tata letak Dvorak dirancang agar 70% dari ketukan jatuh pada home row sehingga bisa mengurangi kelelahan karena pengetikan lebih ergonomik. Sejumlah percobaan menunjukkan bahwa tata letak Dvorak lebih efisien 10-15% dibanding dengan tata letak QWERTY. Ya, untuk jenis keyboard yang terakhir yaitu keyboard chord. Keyboard chord hanya mempunyai beberapa tombol antara 4-5. Untuk memasukkan suatu huruf harus menekan beberapa tombol secara bersamaan. Ukurannya kompak, sangat cocok untuk aplikasi yang portable. Waktu pelatihan singkat, penekanan tombol-tombol mencerminkan bentuk huruf yang diinginkan. Kecepatannya tinggi namun kurang populer karena pada pemakaian yang lama akan menyebabkan kelelahan pada tangan. Ya, untuk materi yang kedua yaitu tentang mouse, di mana pertama kali mouse ditemukan oleh Engelbart yang sejak saat itu dijuluki dengan mother of all the mouse. Selain mouse, Engelbart juga menunjukkan berbagai teknologi yang saat ini umum dalam komputasi, termasuk video conference, pengolahan kata, dan hypertext. Penelitian yang ia lakukan juga mempelopori perjalanan antarmuka pengguna grafis atau graphical user interface. Nah, untuk pengertian mouse sendiri yaitu perangkat yang berfungsi menggerakkan pointer, menunjukkan perintah atau program pada layar monitor. Pada mouse terdapat klikan kiri dan klikan kanan. Pada klik kiri satu kali berfungsi untuk memilih menu atau icon, dan klik kiri 2 kali untuk membuka menu yang dituju. Ya, untuk jenis-jenis mouse yaitu ada 5. Yang pertama, mouse serial. Mouse ini pertama kali digunakan pada komputer Pentium 1 dan Pentium 2. Yang kedua, mouse PS2. Mouse ini digunakan pada komputer Pentium 3 dan Pentium 4. Yang selanjutnya, mouse USB. Mouse ini sudah umum digunakan oleh masyarakat luas.
digunakan pada komputer Pentium 3 dan 4. Yang selanjutnya mouse wireless, mouse terbaru tanpa kabel. Kini mouse wireless sudah meluas di kalangan masyarakat. Ya, untuk mouse yang terakhir yaitu mouse optik. Mouse ini tidak menggunakan bola untuk menunjukkan pointer, melainkan menggunakan sinar laser yang berwarna-warni. Ya, untuk materi yang ketiga yaitu joystick. Untuk sejarah joystick, yaitu joystick mulai dikenal pada abad 20-an, yang saat itu joystick diartikan sebagai pengendali pesawat terbang. Kemudian joystick berkembang menjadi alat elektrik. Joystick ditemukan di sekitar tahun 1944 di negara Jerman. Alat tersebut dikembangkan untuk mengarahkan terbang layang pengeboman Henschel H293 terhadap target kapal. Di sini, joystick digunakan oleh suatu operator untuk mengemudi proyektil ke arah targetnya. Joystick ini mempunyai tombol on/off dan sensor digital. Cara kerja joystick yaitu dengan isyarat yang dipancarkan dari joystick kepada proyektil via radio. Untuk fungsi joystick yaitu untuk menggerakkan kursor di komputer seperti halnya mouse, tetapi joystick digunakan sebagai controller game. Di dalam joystick terdapat sekumpulan touch switch yang ditempatkan di sekeliling dan dasar sticknya di arah 4 atas, bawah, depan, belakang. Ketika joystick ini digerakkan, maka akan menyentuh touch switch dan setelah saklar switch tersambung dan menghantarkan sinyal ke perangkat komputer. Untuk jenis-jenis joystick yaitu yang pertama, joystick ini adalah jenis joystick yang paling sering digunakan oleh pengguna game, dikarenakan joystick tersebut dapat digunakan untuk game apa saja. Ya, untuk jenis joystick yang kedua yaitu berbentuk setir mobil. Ini memudahkan para pengguna game balap mobil untuk memudahkan permainan karena part yang digunakan hampir sama dengan penggunaan pada mobil asli. Joystick ini juga digunakan oleh beberapa institusi terkait dalam penggunaan joystick ini seperti pada test drive yang menggunakan simulator pada pembuatan SIM. Ya, untuk jenis joystick yang ketiga yaitu jenis joystick berbentuk lonjong ke atas dan berfungsi untuk jenis game pesawat terbang. Di sini saya akan menjelaskan tentang trackball. Trackball adalah peranti penunjuk yang berupa sebuah bola yang berada di dalam sebuah alat yang memiliki sensor gerakan. Bola jejak umumnya terdapat pada tetikus modern. Bola jejak menyimbolkan pergerakan vertikal tetikus, sehingga pengguna tidak perlu menggerakkan tetikus beberapa kali untuk dapat menaikkan atau menurunkan layar. Adapun cara kerja trackball sangat mudah adalah dengan cara digoyangkan, digerakkan ke kanan, ke kiri, ke depan ataupun mau ke belakang dengan menggunakan jari tangan sesuai kehendak yang diinginkan. Poin adalah perangkat built-in dari notebook zaman dulu yang sudah tidak dijumpai lagi pada notebook keluaran saat ini. Bentuknya mirip dengan penghapus pada pensil yang merupakan joystick. Joystick isometrik dan terletak di antara huruf G, H, dan P. Jenis mouse ini memungkinkan pengguna untuk menggerakkan pointer tanpa melepaskan tangan dari keyboard. Kedua tombol untuk klik kiri dan kanan terdapat di bawah tombol spasi. Selanjutnya adalah tentang light pen. Pena cahaya atau light pen merupakan suatu alat input yang digunakan pada piranti layar sentuh untuk menggantikan fungsi tangan, juga merupakan salah satu input device dari sistem komputer. Light pen merupakan inovasi terbaru dari perangkat input karena alat ini digunakan seperti layaknya Anda menulis pada sebuah kertas. Light pen merupakan salah satu perangkat masukan yang berbentuk pena cahaya. Apabila pena dikatakan ke monitor, akan membentuk goresan sesuai dengan goresan yang kita lakukan. Light pen memiliki sensor yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer yang kemudian direkam, di mana layar monitor bekerja dengan merekam 6 sinyal elektronik setiap baris per detik. Dengan menggunakan light pen, Anda dapat langsung memasukkan data baik berupa angka maupun huruf ke dalam CPU melalui layar monitor. Adapun cara kerja light pen, cara penggunaannya adalah dengan menunjuk
menunjuk ujung alat ke monitor komputer yang peka terhadap cahaya. Dengan begitu, apabila pena ditempelkan dan digeserkan pada layar komputer, maka sensor elektronik tersebut akan dihantarkan dan akan dimengerti oleh program dalam komputer. Touchscreen. Touchscreen adalah suatu piranti elektronik yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai output atau media untuk menampilkan UI dan sebagai input perintah, media yang memberi masukan apa yang akan dikerjakan. Adapun yang ketiga adalah fungsi touchscreen. Fungsinya itu adalah untuk menampilkan informasi grafikal dan visual yang merupakan output dari sebuah perangkat komputer. Akan menjelaskan tentang sejarah touchscreen. Sejarah layar sentuh touchscreen berawal pada tahun 1971. Dahulu dikenal dengan istilah touch sensor yang dikembangkan oleh Dr. Sam Hort, pendiri Heliographic. Dan pada tahun 1974, touchscreen pertama sesungguhnya yang telah dilengkapi dengan permukaan transparan dikembangkan oleh Dr. Sam Hort dan Heliographic. Pada tahun 1977, Heliographic dikembangkan dan dipatenkan dengan teknologi 5 kawat resistif, yaitu teknologi touchscreen yang paling populer digunakan saat ini. HP 150 dari tahun 1983 telah menjadi salah satu komputer paling awal di dunia touchscreen komersial. Selanjutnya tentang pengenalan ucapan atau pengenalan suara. Pengenalan suara dalam istilah bahasa Inggris Automatic Speech Recognition atau ASR adalah suatu pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa kata yang diucapkan. Teknologi ini memungkinkan suatu perangkat untuk mengenali dan memahami kata-kata yang diucapkan dengan cara digitalisasi kata dan mencocokkan sinyal digital tersebut dengan suatu pola tertentu yang tersimpan dalam suatu perangkat. Sejarah tentang pengenalan suara, yaitu sejarahnya sejak tahun 1940, perusahaan Amerika Telephone and Telegraph Company atau AT&T sudah mulai mengembangkan suatu perangkat teknologi yang dapat mengidentifikasi kata yang diucapkan manusia. Sekitar tahun 1960-an, para peneliti dari perusahaan tersebut sudah berhasil membuat suatu perangkat yang dapat mengidentifikasi kata-kata terpisah, dan pada tahun 1970 mereka berhasil membuat perangkat yang dapat mengidentifikasi kata-kata kontinu. Alat pengenal ucapan kemudian menjadi sangat fungsional sejak tahun 1980-an. Keefektifannya hingga sekarang pun jenis-jenisnya ada 4. Yang pertama, kata-kata yang terisolasi. Proses mengidentifikasi kata yang hanya dapat mengenai kata yang diucapkan jika kata tersebut memiliki jeda waktu pengucapan antar kata. Yang kedua, ada kata-kata yang berhubungan, yaitu proses pengidentifikasian yang mirip dengan kata-kata terisolasi namun membentuk jeda waktu pengucapan antar kata yang lebih singkat. Yang ketiga, ada kata-kata yang berkelanjutan. Proses mengidentifikasi kata yang sudah lebih maju karena dapat mengenai kata-kata yang diucapkan secara berkesinambungan dengan jeda waktu yang sangat sedikit, atau untuk jeda waktu proses pengumpulan semua ini sangat membedakan kata-kata yang diucapkan. Tutup jeda waktu penggunaan perangkat ini dapat mengucapkan kata-kata secara manual. Terus yang jenis yang terakhir ada kata-kata spontan. Proses pengidentifikasian kata yang dapat mengenai kata-kata yang diucapkan secara spontan tanpa jeda waktu antar kata. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya adalah tentang mesin fingerprint. Adapun pengertiannya adalah sebagai berikut. Mesin fingerprint adalah mesin untuk memberikan data otomatis yang cepat, seperti absensi karyawan, akses pintu, atau ruangan dengan menggunakan sidik jari. Pengertian fingerprint adalah aplikasi
yang didesain untuk memenuhi kebutuhan data yang cepat dengan menggunakan verifikasi sidik jari ataupun RFID. Sejarah tentang fingerprint. Sejarah fingerprint, perangkat identifikasi telah direkomendasikan dari akhir abad ke-19. Perangkat yang paling populer di antara semua perangkat identifikasi karena kemudahan dalam akuisisi dan juga sejumlah sumber yang tersedia untuk pengumpulan data ini telah menemukan penggunaan yang luas dalam penegakan hukum dan keperluan imigrasi. Dasar-dasar proses identifikasi ini berasal dari titik gawang karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh Prancis. Gawang melalui nama sidik jari dapat diidentifikasi otomatis yang dapat dari teknologi ini dimulai pada tahun 1969 ketika FBI menginginkan sistem identifikasi menggunakan sidik jari. Untuk ini, FBI membuat perjanjian dengan Institut Nasional Standar dan Teknologi NIST untuk membuat perkembangan pada pencarian pencocokan terhadap proses ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang kedua tentang output device atau perangkat keluaran. Nah, yang pertama CRT atau teknologi tabung Brown CRT display. Ditemukan pada tahun 1897, akan tetapi teknologi ini baru diadopsi sebagai penerima siaran televisi pada tahun 1926. Sejarah penemuan teknologi CRT sudah lebih dari 100 tahun dan memiliki kualitas gambar yang sangat bagus. Akan tetapi teknologi ini mempunyai satu kelemahan, yaitu semakin besar display yang akan dibuat, maka semakin besar pula tabung yang akan digunakan. Monitor CRT pertama dibuat oleh Cathode Ray Tube, dikembangkan untuk menerima siaran televisi. Milestone-nya adalah tabung televisi pertama dari Vladimir Kozma Zworykin pada tahun 1929. Full Electronic Frame Rate dari Manfred von Ardenne 1930, dan pengembang tabung sinar katoda pertama yang dapat diproduksi oleh Allen D. Drummond pada tahun 1931. Pengertian CRT atau Cathode Ray Tube atau dalam bahasa Indonesianya tabung sinar katoda adalah jenis display yang paling tua dan paling banyak dipakai oleh masyarakat. Awalnya CRT ditemukan oleh ahli fisika Jerman Ferdinand Braun pada tahun 1897 sehingga dikenal sebagai Braun tube. CRT adalah suatu tabung ruang hampa yang berisi suatu senapan elektron atau elektron guns dan suatu elemen pemanas atau heater yang berfungsi untuk mempercepat dan membelokkan berkas elektron atau elektron beams. Hal ini dikarenakan di dalam ruang hanya hampa yang panas, berkas elektron mudah untuk bergerak dari katoda menuju ke anoda. Cara kerja CRT. Cara kerja dari teknologi ini untuk memunculkan tampilan pada monitor adalah dengan cara memancarkan sinar elektron ke suatu titik di layar. Sinar tersebut akan diperkuat untuk menampilkan sisi terang dan diperlemah untuk sisi gelap. Teknologi CRT merupakan teknologi termurah dibanding dua jenis monitor lain, yaitu LCD dan plasma gas. Walaupun begitu, resolusi yang dihasilkan sudah cukup baik untuk berbagai keperluan. Adapun kekurangan dari teknologi CRT adalah diperlukannya teknologi listrik yang cukup besar dan memiliki radiasi elektromagnetik yang cukup kuat. Materi kedua tentang output device yaitu LCD atau Liquid Crystal Display. Sejarah LCD yaitu ditemukan semenjak tahun 1898, merupakan pengolahan kristal cair berisi cairan kimia, di mana molekul-molekulnya dapat diatur sedemikian rupa bila diberi medan elektrik, seperti molekul-molekul metal bila diberi medan magnet. Bila diatur dengan benar, sinar dapat melewati kristal cair tersebut. Pengertian dari LCD yaitu monitor yang disusun dengan menggunakan
cairan kristal sehingga menjadi bentuk yang ramping dan memberikan efek pada display, yaitu lebih banyak warna dibandingkan dengan monitor CRT. Pada LCD berwarna semacam monitor, terdapat banyak sekali titik cahaya atau piksel yang terdiri dari satu buah kristal cair sebagai sebuah titik cahaya. Walau disebut sebagai titik cahaya, kristal cair ini tidak memancarkan cahaya sendiri. Sumber cahaya di dalam seperti perangkat LCD adalah lampu neon berwarna putih di bagian belakang susunan kristal cair tadi. Titik cahaya yang jumlahnya puluhan ribu bahkan jumlah jutaan inilah yang membentuk tampilan citra. Kutub kristal cair yang dilewati arus listrik akan berubah karena pengaruh polarisasi medan magnetik yang timbul dan oleh karenanya akan hanya membiarkan beberapa warna diteruskan sedangkan warna lainnya tersaring. Sedangkan cara kerja LCD yaitu kristal cair di dalam monitor LCD disusun seperti sandwich antara potongan kaca terpolarisasi. Lampu neon di belakang panel memancarkan cahaya yang melewati substrat pertama. Muatan listrik membuat sel-sel kristal menyelaraskan nada yang berbeda, memungkinkan cahaya untuk lurus melalui substrat kedua. Hasilnya adalah warna yang menentukan yang ditampilkan pada layar, jadi tidak ada tabung katoda. Tidak ada lagi radiasi, tidak ada lebih banyak kepala atau sakit mata. LCD mendominasi jenis tampilan untuk komputer, desktop maupun notebook karena membutuhkan daya listrik yang rendah, bentuknya tipis, mengeluarkan sedikit panas, dan memiliki resolusi tinggi. Untuk jenis-jenis monitor LCD terdapat ada dua. Yang pertama, jenis LCD biasa berteknologi model penyinaran belakang atau backlit dan penyinaran samping atau sidelit. Yang kedua yaitu LCD TFT atau Thin Film Transistor atau matriks aktif. Setiap piksel dikendalikan oleh suatu transistor. Itu tentang printer. Printer adalah alat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik. Di atas kertas, pencetak biasanya terbagi atas beberapa bagian, yaitu pengetik sebagai alat pengambil kertas dari baki. Baki ialah tempat menaruh kertas. Tinta atau tinta bubuk toner adalah alat pencetak sesungguhnya, karena ada sesuatu yang disebut tinta atau tinta bubuk yang digunakan untuk menulis atau mencetak pada kertas. Perbedaan tinta bubuk dan tinta ialah perbedaan sistem. Tinta bubuk atau laser butuh pemanasan, sedangkan tinta atau sembur tinta tak butuh pemanasan, hanya pembersihan pada hulu pencetak atau printhead tersebut. Mencetak di atas kertas, kain, kaca, film putih, ebonit, dan lain-lain. Cara printer yaitu ditemukan oleh Johannes Gottfried Leiden Gutenberg sekitar tahun 1398 sampai 1468 pada tanggal 3 Februari. Adalah seorang pandai logam dan pencipta berkebangsaan Jerman yang memperoleh ketenaran berkat sumbangannya di bidang teknologi percetakan pada tahun 1450-an, termasuk alai logam huruf atau tipe metal dan tinta berbasis minyak, cetakan untuk mencetak huruf secara tepat, dan sejenis mesin cetak baru yang berdasarkan pencetak yang digunakan dalam membuat anggur. Bagian printer, beberapa bagian dari printer yaitu pertama, picker sebagai alat mengambil kertas dari tray. Kedua, tray tempat menaruh kertas. Ketiga, tinta atau toner sebagai alat pencetak yang digunakan untuk menulis pada kertas. Sedangkan jenis printer yaitu yang pertama, printer dot matrix, merupakan printer yang menggunakan pita sebagai alat percetakan karena menggunakan pita untuk menampilkan output ke kertas. Hasil percetakan printer dengan dot matrix agak kasar dan kurang bagus. Dengan menggunakan printer ini, cetakan dapat langsung dirangkap dengan karbon, sebab sistem pencetakannya masih menggunakan sistem ketukan. Yang kedua yaitu printer inkjet
jet atau bubble jet. Inkjet printer adalah alat cetak yang menggunakan tinta untuk mencetak inkjet yang tersedia di pasaran saat ini memiliki kemampuan untuk mencetak sampai ukuran kertas yang sangat besar dan dengan kualitas yang sangat baik. Yang ketiga yaitu printer laser jet, merupakan jenis printer yang paling bagus kualitasnya dibanding dua jenis printer sebelumnya. Alat mencetaknya tidak menggunakan tinta, melainkan menggunakan bubuk toner dan pencetakan menggunakan inframerah. Yang terakhir yaitu printer thermal printer. Sangat berbeda dari printer inkjet normal atau bahkan printer laser. Sama seperti namanya, thermal printer menggunakan panas untuk mencetak di atas kertas, bukan cartridge, tinta yang biasa digunakan oleh printer jenis lainnya. Dengan teknologi ini, membuat thermal printer tidak bising. Malahan beberapa jenis tidak mengeluarkan suara. Sedangkan definisi speaker adalah komponen elektronika yang terdiri dari kumparan, membran, dan magnet sebagai bagian yang saling terkait. Tanpa adanya membran, sebuah speaker tidak akan mengeluarkan suara. Demikian sebaliknya, bagian-bagian speaker tersebut saling terkait dan saling melengkapi satu sama lain. Sedangkan fungsi speaker adalah mengubah gelombang listrik menjadi getaran suara. Proses pengubahan gelombang listrik atau elektromagnet menjadi gelombang suara terjadi karena adanya aliran listrik arus AC audio dari penguat audio ke dalam kumparan yang menghasilkan gaya magnet sehingga akan menggerakkan membran. Kuat lemahnya arus listrik yang diterima akan mempengaruhi getaran pada membran. Bergetarnya membran ini menghasilkan gelombang bunyi yang dapat kita dengar. Sejarah speaker. Sebuah loudspeaker pembicara atau sistem speaker adalah transducer elektromekanis yang mengubah sinyal listrik. Loudspeaker panjang dapat menuju ke perangkat individu atau driver, dan sistem yang lengkap terdiri dari sebuah tempat incorporating satu atau lebih driver dan elektronik tambahan. Ernest Siemens adalah yang pertama untuk menggambarkan transducer kumparan dinamis atau bergerak dengan kumparan kawat melingkar dalam medan magnet dan didukung sehingga bisa bergerak secara aksikal. Ia mengajukannya paten aplikasi untuk aparatur listrik magneto untuk mendapatkan gambaran mekanis dari suatu kumpulan listrik dengan arus listrik ditransmisikan. Melalui itu diberikan paten nomor 149797 pada tanggal 14 April 1874. Sedangkan untuk jenis speaker yaitu ada dua. Yang pertama, jenis speaker berdasarkan suara yang dihasilkannya. Pertama yaitu woofer, adalah jenis speaker yang menghasilkan output suara nada rendah. Kedua, mid-range, adalah jenis speaker yang menghasilkan output suara nada menengah. Yang ketiga, tweeter, adalah jenis speaker yang menghasilkan output suara nada tinggi. Yang kedua berdasarkan desain atau bentuk. Yang pertama yaitu speaker dual cone. Desain speaker terdiri dari dua buah cone atau konus. Yang kedua yaitu speaker coaxial atau terpusat, yaitu desain speaker terdiri dari woofer, mid-range, dan tweeter dalam satu poros dan berdekatan. Berarti ini sengaja didesain menghasilkan frekuensi lebih rata. Contoh speaker 2-way, speaker 3-way, dan speaker 4-way. Yang ketiga itu speaker split terpisah. Jenis speaker ini adalah jenis terpisah, woofer, mid-range, dan tweeter terpisah. Speaker ini dilengkapi dengan crossover yang tujuannya untuk membagi frekuensi suara atau nada frekuensi rendah, menengah, dan tinggi. Contohnya speaker 2-way terdiri dari woofer, tweeter, dan crossover. Dan speaker 3-way terdiri dari woofer, mid-range, tweeter, dan crossover. Kelima yaitu scanner. Sejarah perkembangan scanner berawal pada tahun 1975 ketika Ray Kurzweil dan timnya menciptakan Kurzweil Reading Machine berserta Software Only Font atau OCR, atau bisa disebutkan Optical Scatter Recognition Technology. Software ini berfungsi mengenali teks yang ada di dalam objek yang di-scan dan menerjemahkannya menjadi data dalam bentuk teks. Jenis scanner. Yang pertama yaitu flatbed. Jenis ini adalah jenis yang paling banyak dijumpai karena harganya relatif paling murah, cocok untuk penggunaan pribadi. Jenis ini dapat
cirikan dan bentuk yang persegi panjang, memiliki sebuah papan penutup dan lapisan kaca tempat meletakkan gambar. Untuk menggunakannya, Anda harus meletakkan gambar satu persatu untuk setiap pengambilan gambar. Automatic Document Feeder. Jenis ini memiliki kelebihan kemudahan dalam penggunaan. Anda dapat meletakkan gambar-gambar yang akan dibaca. Selanjutnya, alat ini secara otomatis akan mengambil sendiri gambar-gambar tersebut dan membacanya. Untuk selanjutnya disimpan sebagai file digital. Harganya sudah tentu lebih mahal dibanding jenis flatpad. Jenis ini memang cocok untuk perkantoran yang memiliki banyak gambar yang akan di-scan. Yang ketiga, Adlet. Jenis ini membutuhkan keterampilan yang lebih dari penggunanya. Pengguna dengan tangannya akan menggerakkan scanner ini di atas gambar yang akan dibacanya. Karena proses pembacaan data oleh scanner sangat sensitif, maka gambar yang dihasilkan kualitasnya kurang baik akibat kecepatan gerakan yang tidak rata. Umumnya scanner jenis ini bersifat monokrom atau tepatnya hanya dapat menghasilkan warna hitam putih saja. Yang keempat yaitu drum. Jenis ini adalah jenis yang awal dikembangkan. Jenis ini menggunakan photomultiplier tubes atau VMT untuk membaca data gambar. Jenis ini menghasilkan kualitas yang lebih baik dibanding jenis lainnya. Namun karena harganya relatif mahal, maka jenis ini sudah tidak banyak digunakan. Banyak orang beralih menggunakan jenis flatbed berkualitas tinggi. Tetapi jenis ini masih tetap digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan kualitas yang baik, seperti museum atau seniman yang akan menyimpan data kerjanya. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.